Bab 438. Sosok ilusi. Gunung-gunung bergerak dengan kecepatan tinggi. Sosok ilusi muncul dengan aneh di depan Louis Lu. Dengan kemeja hijau menutupi tubuhnya. Sosok tinggi dan lurus. Dan temperamen berdebu. Tetapi wajahnya tidak nyata. Louis Lu terkejut. Dia baru saja bermeditasi di dalam hatinya. Apakah dia akan terjebak sampai mati di dunia ini? Dan dia tidak mengatakannya. Tetapi orang ini melihat melalui pikirannya. Jangan kaget, teman kecil. Seperti yang aku katakan tadi. Kamu baru saja memasuki dunia ini secara sadar. Dan aku adalah penguasa dunia ini. Aku tahu semua pikiranmu. Pria itu sekali lagi melihat pikiran Louis Lu. Dan berkata dengan suara halus lagi. Louis Lu terkejut sesaat. Dan kemudian mulai membayangkan video tutorial tentang Master Seni Internasional Yesi Liu yang dia lihat di komputer Celawang. Sosok ilusi di depan berkedip dengan jelas. Anak-anak, kamu masih muda. Jangan memikirkan banyak hal yang berantakan. Kami menginginkan energi positif. Tuan Besar, benar saja. Dia bisa melihat melalui pikirannya sendiri. Ini adalah pelanggaran privasi. Louis Lu segera menjadi marah. Mengumpat pada orang juga merupakan perilaku buruk. Sosok itu goyah lagi. Louis Lu mencoba yang terbaik untuk menahan diri dan bertanya. Siapa kamu? Mengapa kamu membawaku ke tempat ini? Bagaimana aku bisa keluar? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Teman kecil. Aku akan menjawab pertanyaanmu satu persatu. Sosok ilusi terus berkedip. Dan kemudian mengatakan jawaban yang mengejutkan Louis Lu. Aku Kaisar Qing. Kaisar Qing. Louis Lu terkejut. Kaisar Qing adalah sosok legendaris. Bagaimana dia bisa terjebak di dalam mural? Tepatnya, aku adalah salah satu dari ribuan wasiat spiritual yang ditinggalkan oleh Kaisar Qing. Dan aku di sini untuk menunggu kedatangan seseorang yang ditakdirkan. Aku tidak membawamu ke sini sekarang. Tetapi kamu datang sendiri. Yang berarti kamu adalah takdir pertemuan yang aku tunggu. Adapun cara untuk keluar, kamu akan mengerti nanti. Sosok ilusi itu menjawab pertanyaan Louis Lu dengan tertib. Setiap kali dia menjawab, tubuhnya menjadi semakin ilusi. Menandakan bahwa keinginan spiritualnya berangsur-angsur terkuras. Louis Lu bahkan lebih terkejut. Hantu yang berbicara dengannya ini ternyata hanya sisa-sisa dari kehendak spiritual Kaisar Qing. Jika itu keluar, siapa yang berani mempercayainya? Terlebih lagi, orang itu baru saja mengatakan bahwa dia hanyalah salah satu dari ribuan wasiat spiritual yang ditinggalkan oleh Kaisar Qing. Yang berarti ada ribuan keberadaan serupa di tempat lain. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Kaisar Qing itu. Teman kecil, kamu tidak harus terlalu memujaku. Kamu bisa datang ke sini. Yang berarti kamu ditakdirkan untuk bersama Kaisar Qing dan menerima warisan wasiatku. Mungkin kamu akan menjadi Kaisar Qing berikutnya. Pikiran Louis Lu sekali lagi terlihat olehnya. Dan dia diam-diam mengutuk. Sialan. Biarkan dia berpura-pura lagi. Kuncinya adalah Louis Lu tidak bisa menghentikannya untuk berpura-pura. Louis Lu dapat menunjukkan penghinaan di permukaan. Tetapi kekaguman di hatinya tidak dapat disembunyikan. Dan keinginan spiritual ini dapat melihat melalui pikiran batinnya. Sehat. Maka biarkan dia berpura-pura. Tidak mungkin semua orang di dunia berpura-pura kelelahan. Teman kecil, pemikiranmu salah. Aku hanya menyatakan fakta. Bagaimana kamu bisa mengatakan aku berpura-pura? Pemikiranku benar-benar sempit. Tampaknya Kaisar Qing ini juga seorang pembicara sebelumnya. Tetapi setiap kali dia melihat sekilas pikiran Louis Lu,
dia akan mengkritiknya. Terlepas dari tubuhnya yang semakin ilusi. Suasana hati Louis Lu saat ini seolah-olah dia berdiri berhadapan dengan Jin Dongqiang yang buta dan tidak mengetahui kecantikan istrinya. Hang Souma yang tidak tertarik pada uang. Raja real estate dengan tujuan kecil 100 juta. Dan Shenzhen Ma dengan rumah yang lebih besar. Ia tidak dapat mengatakan bahwa orang lain berpura-pura hanya karena mereka memiliki tingkat pemikiran yang tinggi. Bukan. Benar. Tidak. Teman kecil. Kamu berpikir liar lagi. Ayolah. Apakah kamu siap menerima warisanku? Sosok hantu berbicara lagi. Menarik kembali pikiran Louis Lu. Louis Lu bereaksi dan berkata, "Kapan aku berjanji untuk menerima warisanmu?" Meskipun siluet hantu tidak bisa melihat dengan jelas, dia bisa merasakannya dengan jelas. Dia tertegun sejenak. Jelas tidak menyangka Louis Lu akan menolak. Ini kesempatan bagus. Anak ini benar-benar menolak. Bagaimana bisa ia tidak memainkan kartu sesuai dengan rutinitas? Sosok hantu itu berkata, "Karena kamu telah memasuki dunia ini, kamu harus menerima warisan secara default. Bagaimana jika aku tidak melakukannya?" Louis Lu berkata dengan sangat tenang. "Maka kesadaranmu akan tinggal di sini selamanya. Meskipun aku bilang kamu tidak akan mati. Selama kesadaranmu tetap di sini selamanya, kamu akan koma, tercela dan tak tahu malu." Louis Lu memarahi dengan marah. Lalu berkata dengan sangat arogan, "Tampaknya tidak ada cara lain. Tetapi jelas bahwa kamu memaksaku untuk menerima warisan. Bukan aku yang memohon kepadamu. Oke. Jangan pelit di sini dan bertingkah seperti anak baik. Aku tidak tahu betapa bahagianya hatimu. Omong kosong. Yang paling aku benci adalah orang lain memaksaku melakukan sesuatu yang tidak suka kulakukan. Seperti situasi saat ini. Sosok hantu itu mencibir. Tidak pernah melihat orang yang begitu kurang ajar. Dan berteriak, "Oke. Berhenti bicara omong kosong. Dan bersiaplah untuk menerima warisan." Sebentar. Louis Lu menyela tiba-tiba. Dan sosok hantu itu dengan tidak sabar berkata, "Apakah kamu laki-laki? Apa statusmu?" Dia terdiam. Ia belum pernah melihat orang yang bernoda tinta seperti Louis Lu, yang begitu menunda-nunda dalam menghadapi peluang besar. Terus terang, makan kotoran tidak bisa mengimbangi panasnya. Louis Lu berkata dengan serius, "Meskipun kamu hanya kehendak spiritual, aku pikir kamu harus tahu jawaban atas pertanyaan yang telah lama menggangguku." Tanya. Sosok hantu itu tidak sabar untuk berbicara lagi. Dan kondisinya tidak memungkinkan. Dia hampir tembus cahaya. Dengan ekspresi serius, Louis Lu bertanya, "Apakah aku seorang kultivator iblis?" Pertanyaan ini memang telah lama mengganggunya. Dan dia benar-benar ingin tahu jawabannya. Jika tidak, kultivasi kekuatan sihir tanpa nama ini tidak akan solid sama sekali. Dia percaya bahwa sosok di depannya pasti tahu jawabannya. Sosok ilusi itu terdiam sesaat, seolah-olah melihat Louis Lu. Tiba-tiba, hantu itu melintas dan berkata, "Gelar kultivator iblis adalah penghinaan bagimu." Bersambung.